Halo, halo. Jumpa lagi bersama aku di channel Kataya. Kita akan melanjutkan alur manhwa Guild Hero. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, disarankan tonton dulu sana agar mengerti jalan ceritanya. Oke, ini dia ceritanya. Chapter diawali dengan sang pemburu orc yang sedang mukbang kaumnya sendiri. Pemburu orc itu memakan makanannya dengan lahap. Ternyata Kim Woo-jin mengawasi kegiatan pemburu orc itu dari tadi. Kim Woo-jin segera bersiap menyerang pemburu orc dengan menggunakan panah yang sudah terlumuri hemotoksin. Sambil berkata dalam hati, bos monster dungeon memiliki kemampuan fisik yang melebihi makhluk normal. Hal yang bodoh untuk melawannya tanpa sebuah rencana. Seandainya aku bisa membuat panah yang sudah terlumuri hemotoksin ini menggores tubuhnya, itu akan menaikkan peluangku untuk mengalahkannya. Pemburu orc tersebut masih sibuk memakan makanannya. Kim Woo-jin menyuruh skeleton orc-nya untuk maju terlebih dahulu. Menyadari ada orang lain, pemburu orc sangat murka karena ada orang yang dengan berani mengganggu makan malamnya tersebut. Pemburu orc melesat dan menyerang skeleton orc dengan ganas. Skeleton orc juga tidak tinggal diam. Dia juga melancarkan serangan ke pemburu orc, dan serangan mereka berdua berbenturan. Melihat ada sebuah kesempatan, pemburu orc melakukan serangan dengan memakan tulang dari skeleton orc. Di sisi lain, Kim Woo-jin sudah menunggu kesempatan ini dan segera memanah sang pemburu orc sambil berkata di dalam hatinya, mata merah darahnya adalah bukti bahwa dialah sang pemburu orc yang memangsa bangsanya sendiri. Karena kulitnya terlalu tebal untuk dipanah, aku hanya bisa membidik matanya saja. Itu adalah kelemahan satu-satunya. Melihat itu, pemburu orc segera melepaskan diri dan bergerak menjaga jarak untuk melindungi dirinya. Menyadari sang pemburu orc hendak melepaskan diri, skeleton orc tidak membiarkannya dan mencengkramnya erat-erat. Anak panah pun diluncurkan dan bush, anak panah meluncur dengan tepat ke mata sang pemburu orc. Sang pemburu orc pun mundur ke belakang bertujuan untuk menjaga jarak dan mencabut anak panah yang tertancap di mata kanannya. Kim Woo-jin berkata, semakin lemah areanya yang terkena serangan hemotoksin, akan semakin cepat pula racunnya menyebar. Sang pemburu orc murka dan berteriak, "Roar!" Melihat semangat dari pemburu orc, Kim Woo-jin terkagum. Ketika hendak menyerang, tiba-tiba pemburu orc merasakan efek skill dari hemotoksin yang akan mengurangi nyawanya secara terus-menerus. Menerima efek dari skill hemotoksin, kepala sang pemburu orc menjadi pusing. Dan akhirnya dia tidak bisa menjaga keseimbangannya. Pemburu orc pun terjatuh. Melihat kejadian itu, Kim Woo-jin berkata, level 2 dari skill hemotoksin tidak cukup tinggi di tingkat kefatalan, tetapi skillnya cukup berguna untuk membuat efek seperti ini. Karena sang pemburu orc sudah tidak berdaya, skeleton orc segera membunuh pemburu orc tersebut. Dan Kim Woo-jin mengatakan, dengan ini berakhir sudah. Setelah membunuh pemburu orc, Kim Woo-jin mendapatkan notifikasi bahwa dia telah mengalahkan pemburu orc, telah membersihkan dungeon, mendapatkan level up, dan Kim Woo-jin akan kembali setelah 1 jam. Kim Woo-jin menuju ke para mayat yang sudah menjadi tulang belulang. Dia melihat-lihat sambil berkata, nampaknya dia memakan semua yang ada di jalannya. Aku penasaran, apakah orang yang merupakan kelompok dari Park Yong-won akan di dalam sini?
Setelah melihat-lihat para mayat, mata Kim Woo Jin tertuju ke salah satu mayat yang mendapatkan luka sayatan di tulangnya. Melihat mayat itu, Kim Woo Jin menyadari bahwa luka tersebut bukan ditimbulkan oleh serangan dari pemburu orc. Melihat dari penampilannya, mayat itu diserang dari belakang dan dia dibunuh oleh seseorang. Kim Woo Jin berkata di dalam hatinya, "Aku tidak tahu apakah pembunuhnya dilakukan secara sengaja atau tidak. Namun, jika para mayat ini merupakan kelompok Park Yong-wan dari Guild Phoenix, maka itu bukanlah hal yang dibuat-buat. Tidak ada waktu yang tersisa di dungeon ini. Bagaimana aku dapat menemukan jejak dari pria itu? Akan bagus jika ada sesuatu yang dapat kugunakan untuk mendekati Park Yong-wan." Setelah beberapa saat, Kim Woo Jin menyadari ada sebuah cahaya yang bersinar di dalam gua. Kim Woo Jin segera menghampiri sumber cahaya itu dan terkejut bahwa ada gua di tempat seperti ini. Gua itu memiliki jalan masuk yang hanya bisa dilewati dengan satu orang. Setelah masuk ke dalam gua, Kim Woo Jin melihat ada satu mayat tengkorak yang menggunakan armor dan memeluk pedangnya. Kim Woo Jin berkata, "Aneh sekali, senjatanya masih bersih dan bangkainya tidak serusak yang lain. Artinya, selagi kawan-kawannya dimakan, dia melarikan diri dan menghitung hari hingga kematiannya." Tindakan pengecut seperti ini memang sudah menjadi ciri khas dari Guild Phoenix. Kim Woo Jin melihat bros yang ada di mantel tengkorak itu. Ternyata identitas mayat itu adalah Jeon Yong-gu, bintang yang sedang naik daun dari kelompok Park Yong-wan. Melihat identitas tersebut, Kim Woo Jin tidak heran dan mengatakan, tidak ada tempat yang cocok bagi dirinya untuk mati seperti ini. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba ada catatan terjatuh. Kim Woo Jin mengambilnya. Apa ini? Sebuah diary? Sepertinya tidak ada yang penting. Setelah melihat beberapa halaman, ternyata catatan itu berisi tentang blacklist dari kelompok Park Yong-wan. Mendapatkan itu, Kim Woo Jin merasa sangat senang sambil mengatakan, untuk mendapatkan sesuatu seperti ini, keberuntunganku sangat bagus. Aku akan menggunakan catatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita mundur dulu ke belakang. Nah, sesudah mengalahkan Goblin Champion, kan Kim Woo Jin mendapatkan skill legendary, tapi belum disebutkan skill legendary-nya. Sekarang kita tahu bahwa Kim Woo Jin mendapatkan skill legendary yang bernama The Eye of Anubis. Skill itu memiliki efek dapat melihat sekilas ingatan dari orang yang sudah mati. Setelah melihat skill tersebut, Kim Woo Jin langsung tersenyum dan berkata, dapat melihat sekilas ingatan mayat ya, dan dia merobeknya. Keberuntungan yang tidak dimiliki Kim Woo Jin di masa lalu, sekarang dia telah mendapatkannya. Setelah menyobek kertas skill, Kim Woo Jin mendapatkan notifikasi. Kamu telah mendapatkan Eye of Anubis. Kamu mendapatkan prestasi sang penerus legendary. Adegan berpindah ke masa sekarang. Setelah mendapatkan catatan blacklist dari kelompok Park Yong-wan, Kim Woo Jin hendak mencoba skill legendary pertamanya. Katanya, orang mati itu tidak bisa berbicara ya. Namun, hal itu tidak berlaku padaku sekarang. Mata Kim Woo Jin mengeluarkan cahaya biru dan bayangan hitam. Eye of Anubis telah dibuka. Mata Kim Woo Jin menembakkan laser ke mata mayat, sama kayak Superman cuy, dan membuat gua itu memancarkan cahaya yang begitu besar. Sampai-sampai skeleton orc-nya pun bisa melihat dari kejauhan. Di ingatan itu ada seseorang yang mengutuk pemburu orc. Dasar orc sialan. Ada juga orang yang berteriak meminta pertolongan ke Jeon Yong-gu. Tolong Yong-gu. Tetapi Jeon Yong-gu menghiraukannya dan melarikan diri ke gua, meninggalkan temannya tersebut. Setelah masuk ke dalam gua, Jeon Yong-gu merasa sangat khawatir. Aku tidak boleh mati di sini.
Ada juga ingatan sebelum melarikan diri ke gua di mana John Yong-gu memburu manusia yang ada di catatan blacklist Park Yong-wan. Durasi dari skill Eye of Anubis pun berakhir. Kim Woo-jin menjadi kelelahan hanya karena menggunakan skill tersebut sekali. Apa itu tadi ingatan orang mati? Dilihat dari masa lalu orang ini, ingatan itu tidak begitu menyenangkan. Persiapan Kim Woo-jin sudah selesai. Kalau dia menggunakan informasi dari mayat ini dan catatan blacklist tadi, Kim Woo-jin bisa menghadap ke Park Yong-wan. Tidak peduli betapa hati-hatinya si Park Yong-wan itu. Beberapa hari kemudian, di kediaman Park Yong-wan, salah satu bawahannya menghajar orang karena orang itu membiarkan player lain menguasai dungeonnya. Orang itu meminta maaf dengan wajah yang berdarah. "Maafkan saya, kalau begitu akan keurus orang itu." Mendengar hal itu, Park Yong-wan menjawab sambil membaca koran. "Mengurus orang itu? Dungeon yang kau sendiri tidak bisa atasi dikuasai oleh orang baru seorang diri. Apa ada yang harus dibicarakan lagi?" Park Yong-wan menyuruh sekretarisnya untuk membawa orang itu keluar. Tidak lama kemudian, petugas keamanan membawa orang itu keluar. Orang itu meminta untuk diberikan kesempatan lagi. "Kumohon, jangan bunuh aku. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi." Park Yong-wan berkata, orang baru itu menyelesaikan dungeon seorang diri. Tampaknya dia lumayan berpotensi, tapi tidak terlalu mengagumkan. Jadi dia memiliki reputasi buruk di guild ya. Sekretaris Kim membenarkan pertanyaan Park Yong-wan. Benar, dia meninggalkan anggota partinya sendirian di dungeon pertamanya. Ada rumor yang mengatakan bahwa dia mengambil semua hadiahnya untuk dirinya sendiri. Park Yong-wan menjawab, mau benar atau tidak, akan sulit untuk merubah reputasinya di guild. Tiba-tiba telepon Park Yong-wan berbunyi. "Ada seseorang yang bernama Kim Woo-jin meminta bertemu dengan Anda." Mendengar itu, Park Yong-wan tersenyum. "Oh, lihatlah dia masuk ke kandang singa seorang diri. Sungguh bajingan yang menarik." Adegan beralih ke petugas junior dan senior kemarin. Petugas junior mengatakan, hasil dari pelelangan dungeon A+ lantai 1 hanya ada 20 orang ditetapkan kepada Guild Phoenix. Ada 3 kelompok, termasuk kelompok Park Yong-wan di Guild Phoenix yang berkompetisi untuk mengisi kuota 20 orang itu. Masalahnya, jika masing-masing kelompok mengirim 6 anggota, maka akan tersisa 2 orang. Mereka bertiga tidak akan mengalah pada 2 slot kosong tersisa. Ditambah, ini merupakan dungeon rank A+. Kemungkinan item langka muncul. Juga, dungeon ini hanya memiliki 1 lantai. Mendengar penjelasan itu, petugas senior pusing dibuatnya. "Aduh, menyusahkan saja," kata petugas senior. "Apa ada orang lain yang bukan bagian dari kelompok manapun yang mendaftar dirinya ke 2 slot tersisa?" Belum ada, senior." Tiba-tiba petugas senior mendapatkan telepon dari Park Yong-wan. Ternyata yang menelepon adalah Kim Woo-jin. Sesudah berbincang, petugas junior bertanya, "Apa yang terjadi, senior?" Petugas senior menjelaskan bahwa Kim Woo-jin meminta untuk dimasukkan ke 2 slot tersisa tanpa sepengetahuan kelompok lain. Karena Kim Woo-jin memiliki reputasi buruk dan dia selalu bergerak sendiri, maka kelompok yang lain tidak akan begitu peduli. Park Yong-wan juga mengatakan ke petugas senior bahwa jika Kim Woo-jin dimasukkan ke 2 slot tersisa, maka Park Yong-wan tidak akan ikut campur untuk memperebutkan 2 slot itu. Dengar hal itu, petugas junior bertanya, "Kalau begitu, Kim Woo-jin sudah menjadi kelompok Park Yong-wan ya?" "Aku juga tidak tahu. Menilai sifat dari Park Yong-wan, mungkin Park Yong-wan akan membuang Kim Woo-jin setelah dungeon ini selesai. Dan kita tinggal berdiskusi tentang 1 slot tersisa pada 2 kelompok lain," jawab petugas senior. Setelah perkataan tadi, petugas senior berkata dalam hati,
Mungkin saja Park Yong-won mengalah kali ini demi keuntungan berikutnya. Ngomong-ngomong, bagaimana Kim Woo-jin bisa menghadap Park Yong-won ya? Adegan beralih ke Park Yong-won dan Sekretaris Kim. Sekretaris Kim bertanya, "Tuan, mengapa Anda menerima proposal dari Kim Woo-jin? Menyenangkan melihat dia datang dan membawa catatan blacklistku dan bros John Yong-gu. Kebetulan tidak ada orang berguna yang tersisa dan dia bisa dikendalikan sesuka hati. Bukankah lebih baik membuang orang seperti itu setelah kita gunakan dengan baik?" kata Park Yong-won. 1 jam yang lalu, sebelum pembahasan dungeon tadi, Kim Woo-jin menghadap Park Yong-won dan menyerahkan catatan blacklist dan bros John Yong-gu. Park Yong-won berasumsi bahwa Kim Woo-jin sedang memeras dan mengancamnya. "Kenapa kau datang sambil memberikan catatan ini? Apa kau menggunakan bahan ini untuk memeras uangku? Hanya dengan sesuatu remeh ini, kau pikir bisa mengancam diriku?" Park Yong-won. Mendengar itu, Kim Woo-jin menjawab, "Aku datang hanya memberikan proposal, bukan pemerasan. Dungeon A plus lantai 1. Aku ingin memasukinya." Mendengar itu, Park Yong-won langsung tertawa. "Wahahaha. Kau memang bajingan yang lucu. Apakah sadar dungeon macam apa itu?" "Ya, aku tahu. Dungeon seperti itu diperebutkan oleh Gold Messiah dan Gold Phoenix karena kuota terbatasnya." Mendengar perkataan Kim Woo-jin, Park Yong-won menganggap bahwa dia sudah gila. "Bagus, akan kulakukan apa yang kau mau. Tapi dengan satu syarat." Di hari yang cerah, di Universitas Gyeonbu, Kim Woo-jin menghadiri kelas tentang Dungeon A+ yang akan dia masuki. Dijelaskan di sini bahwa ada sekitar 100 orc di dungeon ini dan ada juga orc champion. Target untuk dungeon ini adalah dengan mengalahkan orc champion. Adapun syarat untuk memasukinya di bawah level 20. Kim Woo-jin menjelaskan kepada kita bahwa di masa lalu orang yang selamat dari dungeon ini sekitar 70 orang. Hampir setengah dari partisipan telah mati. Kim Woo-jin terpaksa menutup mata karena peristiwa itu kekurangan bukti. Kim Woo-jin melihat sekitar bahwa hanya player elit dari guild lain yang berkumpul di sini. Melihat itu, Kim Woo-jin bergumam, "Melihat ini, seharusnya tidak mungkin setengah dari partisipan ini mati karena melawan monster. Ada kemungkinan besar pembunuhan terjadi di antara para player. Karena hal tersebut merupakan kesempatan yang bagus untuk menyingkirkan pesaing dan mencuri item milik mereka." Kim Woo-jin segera meninggalkan kelas tersebut karena dia merasa sudah cukup mendapatkan informasi. Di saat Kim Woo-jin keluar, dia juga berpikir, dahulu di dungeon ini, hadiah karena mengalahkan orc champion adalah taring milik orc Rod. Pada akhirnya, hadiah tersebut diberikan kepada Gold Messiah atas kontribusinya yang besar. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang, itu sangatlah aneh. Bahkan jika Lee Se-jun adalah pelakunya, ada kemungkinan Gold Messiah tidak bergerak secara langsung, tapi menaruh mata-mata di Gold lain. Kim Woo-jin juga menambahkan, "Kalau kuprediksi, langkah selanjutnya berdasarkan ingatan masa laluku, mungkin saja ... Tibalah hari di mana persiapan masuk ke dalam dungeon. Banyak gold yang sudah berkumpul dan bersiap, dan tidak sedikit juga para reporter di sana." Petugas mengadakan dengan lantang, "Sekarang para player mulai memasuki dungeon." Gold yang berpartisipasi ada Gold Messiah, Gold Phoenix, Gold Lion, Gold Skull, dan player yang tidak bergabung ke kelompok yang lain. Kim Woo-jin berjalan memasuki dungeon sambil berkata, "Pertama-tama, sebaiknya aku menyelinap dan mengambil taringnya orc Rod yang seharusnya ada di tanganmu, Lee Se-jun." Semua anggota tiba memasuki dungeon. Salah satu anggota mencari goldnya. "Di mana gold kita?"
Pasti susah mencarinya kalau orangnya sebanyak ini. Tidak lama kemudian, ketua partai Gold Messiah mengumumkan, Gold Messiah berbaris di barisan depan. Setelah mendengar pengumuman itu, anggota Gold Messiah yang lain menuju barisan depan dan mengikuti ketua mereka. Melihat hal itu, salah satu anggota Gold lain berkata, "Wow, seperti yang diharapkan dari Gold Messiah. Lihatlah betapa cepatnya mereka membuat barisan." Anggota yang lain juga mengatakan, mereka dipuji bukan tanpa alasan. Di sisi Gold Phoenix, ketua mereka memberikan pendapat lain. Tidak ada yang berubah hanya karena mereka gerak cepat. Karena setidaknya ada 1000 orc. Setelah beberapa saat, anggota lain berteriak, "Ada orc di sana!" Lihat itu, salah satu anggota Gold Messiah maju sambil berkata, "Orc itu kami dari Gold Messiah akan menanganinya. Jadi perhatikan baik-baik." Anggota itu mengaktifkan skill provokasi ke orc tersebut. Orc pun terkena efek provokasi dan menyerang anggota tersebut. Untunglah anggota itu berhasil menahan pukulan orc dengan tamengnya. Karena besarnya kekuatan orc tersebut, anggota itu dipukul mundur. Setelah serangan orc itu berhenti, anggota tadi berkata, "Cuma segitu doang kekuatanmu." Hah? Melihat hal itu, salah satu mage dari Gold Messiah merapalkan mantra. Tiba-tiba, akar-akar muncul dari dalam tanah dan mengikat pergerakan orc itu. Orc tersebut merasa kesakitan dan dia berteriak dengan keras, "Wah! Wah! Wah!" Sesaat teriakan tersebut berhenti, tanah pun berguncang. "Ada apa ini? Apakah ada gempa bumi?" tanya anggota lain. Mendengar pertanyaan itu, anggota lain menjawab, "Ini bukan gempa bumi. Ada sesuatu yang terjadi di balik hutan itu." Setelah perkataan itu, orc yang sangat banyak datang dan menyerang dengan ganas karena mendengar teriakan dari orc tadi. Dimulailah pertempuran antara para orc dan manusia. Para orc menyerang musuh-musuhnya dengan sangat brutal. Para player juga tidak tinggal diam. Para mage segera merapalkan mantra dan melancarkan serangan ke para orc. Para petarung jarak dekat juga tidak mau ketinggalan. "Sekaranglah saatnya. Ayo serang!" Para manusia bekerja sama melawan para orc dan menumbangkannya satu demi satu. Di sisi lain, Kim Woo-jin hanya melihat dari atas. Seperti dugaanku, tidak ada yang sadar akan keberadaanku. Sekarang waktunya aku bergerak. Gila. Kejadian itu akan mengakhiri videonya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.